Pagi-pagi sekali Noni berangkat ke sekolah. Dia paling awal tiba di kelasnya 12. Tapi tiba-tiba kelas itu menjadi gempar karena Noni sudah tidak bernyawa dengan tangan memegang botol yang berisi cairan pembasmi serangga. Edwin Channel. Halo semuanya, selamat datang di Bilik Horor, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Kali ini Bilik Horor akan mengangkat cerita tentang misteri penunggu kelas 12. Mari kita ikuti bersama-sama. Noni seorang siswi kelas 12 baru saja mengalami putus cinta dengan pacarnya. Keadaan semakin rumit karena keluarganya juga dilanda masalah broken home. Setiap harinya Noni terlihat murung dan meskipun banyak teman yang mencoba menghiburnya, kesedihan itu tetap melekat. Suatu pagi, Noni pergi ke sekolah saat orang tuanya masih tertidur setelah pertengkaran semalam. Dengan langkah termenung, Noni menenteng plastik yang tidak biasa ia bawa sehari-hari. Sampai di sekolah, Noni segera menuju kelasnya. Dia paling awal tiba di kelasnya. Terungkap bahwa Noni membawa botol racun serangga dalam plastiknya. Keputusannya membuat gempar seluruh sekolah. Tidak berselang lama, berita tragis menyebar bahwa Noni ditemukan tak bernyawa dengan botol cairan serangga di sampingnya. Pihak sekolah segera melaporkan insiden tragis ini kepada polisi, meminta bantuan untuk penyelidikan kejadian yang terjadi. Polisi memulai penyelidikan dengan cermat, berusaha mengungkap alasan dibalik tindakan bunuh diri Noni. Tak lama kemudian terungkap bahwa Noni mengakhiri hidupnya karena putus cinta dengan pacarnya. Kisah cinta yang berakhir tragis membuat Noni menjadi berita yang begitu viral, membuka tabir rahasia hubungan yang terputus. Pertanyaan muncul, apakah ada faktor lain yang mendorong Noni melakukan perbuatan tragis itu? Seiring berlanjutnya penyelidikan, terungkap bahwa Noni menyembunyikan penderitaan hatinya yang sangat dalam. Kesedihan dan kesepian menjadi beban yang akhirnya tak bisa dipikul lagi oleh Noni. 10 tahun kejadian telah berlalu, tetapi kelas itu masih mempunyai aura misteri. Suatu malam sekolah mengadakan kemah di lapangan untuk mempererat hubungan siswa. Namun hujan lebat memaksa mereka untuk tidur di dalam kelas, termasuk kelas yang menjadi saksi bunuh diri Noni. Saat hujan semakin deras, listrik padam dan suasana kelas tenggelam dalam kegelapan. Wulan, Ajeng, dan Rini duduk bersama di sudut kelas, merasakan ketegangan yang tak terduga. Wulan kemudian berkata, "Apa kalian merasa sesuatu yang aneh di sini?" Ajeng menggigil, "Iya, rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi." Rini juga menimpali, "Jangan berlebihan, mungkin hanya karena suasana gelap dan hujan." Saat Wulan hendak menjawab, listrik mati total, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang menyelimuti ruangan. Suasana kelas menjadi sunyi, hanya dihiasi suara hujan yang terus turun. Wulan dengan suara berbisik, "Ada yang tidak beres di sini, saya merasakannya." Tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan yang terasa sangat dekat. Suara itu semakin lama semakin keras, menciptakan ketegangan di antara ketiganya.
Kemudian dengan ketakutan Ajeng berkata, "Apa itu suara tangisan Noni ya? Ini tidak mungkin." Rini dengan cemas menjawab, "Kita harus keluar dari sini. Ini tidak nyaman." Mereka memutuskan untuk meninggalkan kelas dalam kegelapan dan hujan lebat. Namun setiap langkah yang diambil semakin menegaskan bahwa suara tangisan itu mengikuti mereka. Tiba-tiba di depan mereka bayangan sosok perempuan terlihat dalam kegelapan, menyatu dengan hujan yang turun dengan deras. Suara tangisannya semakin terasa memenuhi seisi kelas. Wulan dalam keadaan ketakutan berkata, "Kita harus cepat keluar dari sini." Mereka berlari keluar kelas, meninggalkan suasana yang mencekam di belakang. Hujan terus turun, membasahi tanah lapangan dan menggiring mereka menjauh dari kelas yang masih menyimpan misteri kematian Noni. Ketiga mencari perlindungan di tempat lain, tetapi suara tangisan Noni masih terus menghantui pikiran mereka. Keesokan harinya mereka menceritakan kejadian itu dan menyebar di antara siswa, meninggalkan jejak ketakutan yang sulit dilupakan. Setelah insiden misterius di kelas 12, Ajeng, Wulan, dan Rini segera melaporkan kejadian itu kepada salah satu guru di sekolah. Pihak sekolah menyadari seriusnya situasi ini, memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut dan memanggil seorang ustadz untuk melakukan doa agar roh penunggu kelas dapat dibebaskan. Ustadz memulai doanya, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada roh yang tersesat ini. Bebaskanlah dia dari keterikatan dunia ini dan berilah ketenangan." Setelah beberapa sesi doa selesai, suasana di kelas 12 berubah. Pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada ustadz yang telah membantu dalam membebaskan roh penunggu kelas tersebut. Kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada sang ustadz. "Ustadz, kami berharap dengan doa dan bantuan Anda, kelas ini bisa kembali ke keadaan normal." Ustadz menjawab, "Semoga Allah memberkahi kita semua dan memberikan ketenangan kepada roh yang telah berpulang." Pada suatu hari, kepala sekolah memutuskan untuk berbicara dengan ustadz tentang kejadian yang telah terjadi 10 tahun yang lalu di kelas tersebut. Kepala sekolah berkata, "Ustadz, 10 tahun yang lalu ada siswi kami yang bunuh diri di kelas ini. Apakah Anda mengetahuinya?" Karena berita ini sudah tersebar luas, ustadz setempat tentu sudah mengetahui. "Ya, saya mengetahuinya. Rohnya ini mungkin terasa terbelenggu dan memerlukan bantuan untuk berpindah ke alam selanjutnya." Kepala sekolah berkata, "Terima kasih atas bantuannya Ustadz. Semoga dengan doa dan kebijaksanaan Anda, roh siswi tersebut bisa menemukan kedamaian di alamnya." Dengan penuh kebijaksanaan dan doa yang dilakukan oleh ustadz, kelas 12 tidak lagi menjadi saksi kejadian mistis. Roh penunggu kelas itu akhirnya dibebaskan dan pergi ke alamnya, meninggalkan kelas yang kini dapat kembali menjadi tempat pembelajaran yang tenang dan damai. Hari-hari berikutnya, suasana di kelas itu kembali normal dan tidak ada lagi kejadian-kejadian mistis yang terjadi. Para siswa dapat kembali fokus pada kegiatan pembelajaran tanpa terganggu oleh kehadiran roh penunggu. Demikian teman-teman, cerita mistis yang bisa kami sampaikan pada hari ini.
Kalau ada komentar ataupun tanggapan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Bilik Horor ini bisa berkembang dan bisa menyajikan cerita-cerita ataupun kisah-kisah horor yang lebih mendebarkan lagi. Sekian dan terima kasih.